yang memulainya hari Selasa, hari ini masuk ke yang ke-10. Meskipun 10 atau 11 nanti lebarannya tetap pada bersama-sama. Alhamdulillah. Penghormatan sebagai sebuah perbedaan itu luar biasa. Kalau dikatakan demikian, itu Indonesia memiliki kebinekaan yang terbesar di dunia. Kalau yang lain itu hanya suku, kemudian bahasa, agama. Tapi Indonesia lebih dari itu. Salah satu perbedaannya adalah Indonesia memiliki 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini luar biasa, tidak ada di tempat lain yang memiliki seperti ini. Karena kebinekaannya itu juga, maka suku di Indonesia itu terbanyak di dunia. Bahasa di Indonesia itu terbanyak di dunia. Sehingga memungkinkan Indonesia ini memiliki rentan untuk sebuah perbedaan dan perselisihan. Pulau yang terbanyak juga Indonesia. Jadi kalau kita tidak pinter-pinter, sebetulnya gampang untuk berpisah. Bapak bisa bayangkan kalau Indonesia ini berpisah, kita terserah diri saja bawa paspor. Hongkong dengan Cina itu hanya bersebelahan, Pak. Tetapi kalau dari Cina ke Hongkong itu bawa paspor. Jadi seperti kita ke Karanganyar, kita ke Sragen, itu bawa paspor. Kayak Eropa ya? Jadi ngurus paspor terus nyantek, halamannya itu terus paspor. Itulah. Oleh sebab itu sesuatu hal yang luar biasa. Sejak berdirinya negara ini melandaskan dirinya pada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Semoga perbedaan ini membawa barokah bagi kita semua. Amin. Ya, memang perbedaan rentan akan sebuah perpisahan, tetapi moga-moga Indonesia tetap bersatu seperti ini. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, di dalam menyikapi sebuah perbedaan, barangkali jangankan dunia, jangankan Indonesia, jangankan Jawa Tengah, kita di rumah berdua saja kadang-kadang muncul sebuah perbedaan. Karena apa? Karena memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau orang zaman dulu suka jadi manten itu diperkenalkan dan baru kenal hari itu menyatukan sebuah perbedaan juga lama. Belum tentu 6 bulan itu kemudian terbangun sebuah kesatuan dari perbedaan. Meskipun sudah resmi mau depok itu juga iya Pak. Gujak gacek gitu. Iya, semua yang gujak gacek. Katanya Pak Kuswanto Gacek ini lakpak sih loh. Lakpak sih. Kalau nggak beda nggak jadi Pak. Seto lagi mulai. Itulah sebabnya Bapak Ibu, oleh sebab itu maka kita perlu merapatkan barisan untuk kuah Islamiyah. Paling tidak kita berdoa untuk Islam itu semakin kuat. Islam itu semakin kuat. Karena apa? Gejala-gejala saat ini kan Islam ini semakin lemah. Jumlahnya banyak di dunia. Di dunia ini paling banyak umat Islam adalah di Indonesia. Tetapi peta statistik di Indonesia itu semakin menurun. Dari 90% menjadi 85, menjadi 80. Sekarang ini hanya kurang dari 70. Kurang dari 70% umat Islam di Indonesia. Yang 30% itu pun belum kalau dikurangi yang KTP. Islam yang KTP itu kira-kira ya hampir 20%. Yang betul-betul sholat itu kira-kira
50%. Katakan kalau itu Indonesia itu 270 juta, kemudian dikurangi yang anak-anak balita itu kira-kira ada 70 juta, maka yang 200 juta ini, yang 100 juta kira-kira yang sholat, belum dikurangi yang Kristen tadi. Kira kurang dari 100 juta itu yang betul-betul sholat. Apalagi sekarang ini nanti sudah tidak lagi ada KTP yang mencantumkan agama. Jadi agama menjadi sebuah kebebasan. Kalau kebebasan sebuah keberagamaan, ya tentu nanti kita akan menjadi liberal, ya, artinya agama tidak kemudian terbuka seperti sekarang ini. Sekarang ini kita kan terbuka, mau adzan boleh, mau ngaji juga boleh, sama ketika tidak terbuka. Saya di Hongkong beberapa hari itu nggak ada terdengar suara adzan. Saya masuk di perkampungan umat Islam, ya kira-kira hanya 10 sampai 15 orang. Itu pun yang 7 orang adalah orang kedutaan. Yang 8 orang itu baru orang-orang sekitar di situ. Ya. Makan itu bahaya, Pak. Jadi untuk cari makan halal itu sulit. Jadi makannya harus sangat hati-hati. Kita makannya ke Cina, tetapi ya hanya bisa pesan yang non babi gitu. Soal nanti prosesnya itu ada kuahnya, kemudian prosesnya itu ada bekas wajannya, itu paling minim itu, Pak. Minim itu ya bekas wajannya lah. Untuk dulu sini ya pakai kuahnya lah. Untuk dulu sini ya panutan dagingnya sini. Untuk dulu sini ya hanya diutas saja lah, anunya daging babi. Jadi ya begitulah yang terjadi seperti ini. Kalau bapak-bapak melihat dari sisi timur, ya, kemudian liburan ke sebelah timur, ya babi itu terbuka. Babi itu sangat terbuka. Dengan istilah-istilah ham, istilah roki, istilah apa itu sudah sangat terbuka. Kalau dari sisi utara, anjing itu terbuka. Mau sate jamu, mau sate guguk, mau sate apa, sangat terbuka. Dan ada yang jajan yang pakai kerudung. Jadi untuk guguk dulu jajannya guguk itu gimana sih? Jadi ya macamnya memang banyak. Oleh sebab itu bapak-bapak, ini satu kesempatan yang bagus. Kita ini dimakbidkan 3 hari ini kira-kira paling tidak itu ada sesuatu yang nyantol. Apakah ilmu agamanya kemudian memperkuat kita untuk tauhidnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sehat dengan tanpa obat tadi? Apakah kita sehat dengan perawat seperti yang diungkapkan oleh Pak Amir itu tadi, atau yang lain? Paling tidak ini menjadi bekal kita untuk kita lebih dekat dengan. Kalau tadi mubaliknya mengatakan kalau takut dengan Allah itu semakin dekat, tapi kalau takut dengan orang itu semakin jauh. Coba diresapi, semakin kita takut dengan Allah itu semakin dekat dengan Allah. Dan kalau kita takut dengan orang itu semakin menghindar. Takut dengan Pak Zainal, ketemu Pak Zainal kita mencari tempat lain. Tetapi kalau takut dengan Allah itu semakin dekat dengan Allah. Padahal usia ini semakin kita bertambah usia semakin kurang jatah kita. Meskipun kita tidak tahu di mana, kapan dan apa penyebab kematian itu. Apa, di mana dan apa sebab kematian itu yang benar. Dokter hanya tahu bisa memperkirakan bahwa ini kira-kira tidak lama lagi. Tetapi dokter pun juga tidak bisa memastikan bahwa ini 2 hari mati, 2 hari lagi mati enggak. Kalau kita tanya dokter bagaimana dengan ini ayah saya dok, ya kami sudah berusaha kuat, semua ilmu saya sudah saya terapkan, tapi Allah lah yang menentukan. Tidak ada yang berani mengatakan ini besok. Kalau ada dukun yang perhitungan berdasarkan Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya atau pagi kliwon itu kan hanya perhitungan intens saja.
Oh kalau Selasa Kliwon itu matinya jam sekian, jam sekian, jam sekian. Padahal kadang-kadang malaikat itu nggak bisa dijadwal seperti itu. Jadi itu hanya tiket-tiket saja, tapi tidak bisa dihitung. Memang betul ada 5 rahasia. Satu, kalau orang dikatakan itu rahasianya itu yang pertama adalah rezeki. Ya, rezeki itu kita kejar kemanapun, ya, kalau sudah rezekinya itu sudah akan. Orang sering menyebut kita cari rezeki, boleh upok, tetapi sesungguhnya upok itu ya menanti kedatangan orang itu. Tetapi kebetulan apakah orang itu ya, pas? Kadang-kadang dikejar itu malah rumput. Kadang-kadang di rumah itu malah diteri. Ya. Kita banget itu sering ngomong diteri, boleh orang itu, nah itu. Karena itu ya memang sudah jatah rezeki. Rezeki itu memang seperti itu. Di rumah itu. Ada anak yang suami istri yang manten baru itu, kemudian bertanya, sekarang setelah jadi manten kok nggak pernah kemana-mana, cukup di rumah saja. Ya, jawabnya apa? Jawabnya ya kita tidak akan kemana-mana. Tidak akan kemana-mana. Jadi rezeki itu tidak akan kemana-mana. Kita tunggu aja datang. Tetapi kita harus berusaha dan berdoa, itulah ya. Iya, perjuangan dan doa. Yang kedua adalah soal mati. Satu rezeki, dua mati. Siji bondo, loro jodoh, telu pati, papat derajat, 5 pangkat. Itu menjadi rahasia Allah SWT. Yang kedua adalah mati. Kapan kita mati? Orang yang minta mati juga tidak mati-mati. Tetapi orang yang ingin mengundurkan mati juga tidak akan mati-mati. Sebetulnya mereka yang di rumah sakit itu apa? Itu adalah menunda kematian. Bagaimana kita menunda kematian? Ya di rumah sakit itu berapa orang coba? Yang di ICU, yang di ISU, yang di apa? Itu hanya menunda kematian. Jadi kalau kita sekarang ini berada di sini, alhamdulillah. Karena sebagian saudara kita ada di sana. Ada di sana itu ada apa? Ya mungkin dia sedang berada pada sakaratul maut. Kita ini sehat, duit loh, gampang guyu loh, iya, guyu itu loh, luar biasa. Kalau bapak bisa tertawa, itu harganya jauh lebih mahal daripada duit. Oh kadang-kadang kayak duit orang saya guyu juga banyak. Guyu meneh. Kita ini sehat, alhamdulillah, diberi kesehatan, bisa membimbing hati, bisa ikut mabit, bisa ikut ngaji, boleh bagi luar biasa. Luar biasa. Siji rezeki, loro bondo, yang telu jodoh. Jodoh. Kok Pak Seto mau minta berkali-kali tapi untuk jodoh itu tidak akan diterima. Tapi Ini malah tidak minta, datang sendiri Pak. rezeki itu Malah 3 ya gitu. Catat ya. Tapi ketika Pak Amir cerita ya sama kita itu, waduh orang kuat kalau Pak Amir beli ya. Kalau usah saya utarakan nanti tanya sendiri pada Pak Amir prosesnya bagaimana gitu. Itu jodoh. Apa ini? Ya kadang-kadang sudah sekian tahun tidak jadi. Kadang-kadang hanya dijodohkan kemudian jadi. Ya itu namanya jodoh seperti itu. Siji bondo, loro kamu Pak mati, telu bondo. Nah sekarang pangkat derajat. Pangkat derajat itu juga begitu. Tadi dikatakan orang sebutannya itu adalah tingkat dunia. Semoga diberikan jabatan, semoga. Tapi kalau jabatan itu digunakan untuk akhirat, bagus sekali.
Bapak menjabat, Bapak punya harta banyak, Bapak punya apa, dan digunakan untuk akhirat, itu lebih baik daripada yang tadi. Jalurnya itu jalur akhirat, tidak minta dunia. Dunia ini adalah sarana menuju ke akhirat. Kita akan berat. Kalau kita ini di dunia ini juga tidak punya apa-apa, kemudian tidak bisa apa-apa, itu berat. Yang bagus itu ya kita punya apa-apa, bisa apa-apa, dan bisa menyusun kekuatan untuk menuju akhirat. Itu yang bagus kan seperti itu. Jadi kemudian kita tidak menolak keduniaan, tidak, tetapi kita tetap membangun keduniaan, tetapi keduniaan ini sebagai bekal menuju ke akhirat. Jabatan yang untuk ke akhirat. Iso duwe di ACC saiki. Ora sedaya iki diarepke kamu kae wae. Ora sadar sesuk-sesuk. Ora sadar ditengi saiki tak kayak ngono. Itu bagus sekali kan, Pak. Kalau jabatan itu kan bagus. Kalau harta itu kan bagus. Satu ketika Nabi Musa atau Nabi Muhammad ya, itu dimintai seseorang, tolong saya didoakan untuk kaya. Nabi Musa ya Pak ya, dia untuk kaya. Kemudian Nabi Musa itu berdoa agar si A ini diberi kaya. Tapi dijawab oleh Allah, yang kaya tapi hanya 1 tahun. Setelah itu dia akan melarat lagi. Kemudian dia betul didoakan dan kaya raya. Tetapi kekayaan itu digunakan untuk saudara. Di sana saudara, karena mendirikan masjid sana ini semua untuk saudara. Ternyata tidak 1 tahun. 1 tahun lebih sebulan, tetap dia akan semua kekayaannya diberikan kepada orang lain, tetap lagi, terus tambah lagi. Kemudian Nabi Musa bertanya, katanya hanya 1 tahun. Jawabnya Allah adalah, karena dia digunakan untuk amal, maka saya perpanjang. Diperpanjang, tidak 1 tahun terus. Padahal dia siap untuk melarat, karena 1 tahun lagi. Luar biasa. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah satu momentum yang bagus. Ya. Setahun sekali kita ketemu seperti ini. Banyak hal yang kita dapat, terutama hal-hal yang bersifat rohani. Di sini penanaman rohani menjadi diutamakan. Lalu kami memahami bapak-bapak kalau di rumah itu kesibukannya luar biasa, mulai dari mengurus masjid, tetapi kesempatan untuk bisa hadir di sini ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal soleh bapak ibu sekalian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-Mulk ayat 2 bagus ya kan. Jadi Allah itu yang akan mematikan dan akan menghidupkan. Dalam bahasa lain kita itu ya kita tinggal nunggu giliran saja. Maka sewaktu-waktu itu kan yang kita siapkan. Genah esok ben gitu ya kita tinggal, atau genah yang saiki gitu kan ya. Ini kita tinggal nunggu giliran. Ya, giliran itu habis ini, habis ini. Maka terus kita berbuat baik. In asantum li anfusikum wa in asantum fala. Di Quran surat berapa? Al-Isra ayat in asantum li anfusikum wa in asantum fala. Barang siapa berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu kembali kepada dirinya. Dan barang siapa berbuat jahat, sesungguhnya kejahatan itu juga akan kembali kepada dirinya. Jadi kembali kepadamu. Kalau kembalinya kepada anakmu, gimana?
Karena apa? Di orang Jawa itu kan tidak bisa dipisahkan antara orang tua dan anak. Anak pola bobo kepraja. Artinya apa? Anak yang berbuat jahat itu bapaknya itu bertanggung jawab, kena imbas. Tetapi kalau bobo pola anak kasola. Ya kalau yang pola itu bapaknya, anaknya itu menanggung malu. Jadi tidak bertanggung jawab, tetapi menanggung malu. Udah anak isopo loh. Anak isopo itu berarti mengaitkan dengan bapaknya. Tapi kalau itu bapak isopo, itu menyangkut dengan anak. Maka dalam bahasa psikologi itu semuanya underannya itu di hati itu. Underan itu apa? Kan keluar itu saya akan underan. Pokok permasalahannya itu ada di hati ini. Orang yang bisa menyusut hati ini luar biasa. Maka jagalah hatimu, karena hatimu ini akan jadi pikiranmu. Hatinya yang bersih, pikirannya pasti bersih. Hatinya yang kotor, pikirannya mesti kotor. Jagalah hatimu, karena hatimu akan menjadi pikiranmu. Jagalah pikiranmu, karena pikiranmu itu akan muncul menjadi ucapanmu. Jagalah ucapanmu, karena ucapanmu itu akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu, karena perbuatanmu yang terus-menerus itu akan menjadi karaktermu. Dan jagalah karaktermu, karena karaktermu itu akan menentukan nasibmu dan anak-anak. Menentukan nasibmu dan anak-anak. Jadi kalau kita karakternya baik, nasibnya insya Allah baik. Dan kalau karakter kita jelek, ya insya Allah juga jelek. Ya, siapa yang menanam padi, ya belum tentu tumbuh padi. Tetapi kalau siapa yang menanam rumput, ya pasti tidak akan tumbuh padi. Lagu itu apa Mbak? Lagunya itu nih. Tak tandur padi, sudah jebol tukuli. Malah suka tepi. Itu kan menunjukkan bahwa kita berbuat baik itu belum tentu banyak orang yang suka. Kita berbuat baik seperti tadi goncengan telur di jone itu, kadang-kadang itu berbuat baik, tetapi belum tentu tanggapannya baik. Terus yang satu turun di kredit 10.000 Pak bisa jadi kelahin. Iya Pak, itu berbuat baik tumbuhnya tidak baik. Kita menanam padi tumbuhnya bisa rumput, tetapi jangan harap ketika kita menanam rumput tumbuh padi. Ya. Kalau yang kita menanam kebaikan itu bisa muncul ketidakbaikan, tetapi ketika kita menanam tidak baik, jangan berharap muncul kebaikan. Pasti. Orang Jawa mengatakan mundur pohon pakar itu seperti itu. Menanam siapa menanam siapa yang menanam itu pasti menetap, itu pasti. Kalau yang ditanam baik pastilah baik, kalau yang ditanam tidak baik pastilah tidak baik. Masih berapa Pak? 4 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira itu, dan saya terima kasih sekali Bapak-bapak telah mengkhidmatkan diri di Mabit ini setahun sekali. Semoga tahun depan masih ketemu. Insyaallah. Amin. Kalau bapak-bapak tidak ketemu ya berarti sudah mendahului. Agar tidak mendahului, bapak-bapak berniat dari sekarang. Suknek dan dobo umurku nanti poso sumber, aku tetap tak melu. Amin. Dia atau wajah sokor atau ini ya. Jani. Allah bilang. Besok akan ikut lagi. Demikian. Dan acara ini sampai besok pagi Bapak. Jadi kita khidmat 3 hari, mulai dari asar sampai subuh besok. Ada yang bertanya, Pak Sabar kok pakai top? Udah ini gawean pulau ini Pak. Jam 6 wis makan, terus setengah 6 ora pamit itu belum nyampe rumah. Masya Allah. Jadi ini tadi harus pamit dulu. Kemarin juga pamit dulu. Kemarin itu ada pertemuan dan ada buka puasa. Oh rasanya enak buka puasa ini tak. Jadi itulah yang kalau bisa menikmati itu seperti itu.
Dan saya yakin bapak-bapak di rumah jauh lebih enak, tetapi akan merasakan hikmatnya. Di sini itu ada nilai-nilai tertentu, ya, nilai-nilai tertentu yang akan dapat kita. Kalau kita melihat anak-anak ini, bapak-bapak, inilah amal jariah bapak-bapak. Hadir di ruangan ini merupakan amal jariah untuk mencerdaskan dan mengantar anak-anak ini menjadi penghafal Al-Quran. Kita menyadari kalau kita suruh menghafalkan, ya kita tidak bisa. Tetapi kalau kita mendukung mereka yang menghafalkan ini, insya Allah ganjarannya juga sampai kepada kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang tergabung di dalam SPH 10, terutama Pak Nasir Abu Bakar yang telah menyiapkan segala sesuatunya, dan ibu-ibu ini telah mendukung keroyok dan sebagainya, ya dananya, ya pikirannya, ya tenaganya luar biasa sekali. Apakah Bapak Ibu tidak punya pekerjaan? Punya banyak, tetapi karena perhatiannya di IPH ini tinggi, Bapak Ibu ini hadir ikhlas untuk menyediakan tenaganya demi bapak-bapak yang ada di sini dan juga demi adik-adik. Terima kasih Bapak. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita dan kita sampai besok pagi habis subuh itu baru kita selesai. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi sambutan dari Pak Profesor Dr. Saparudin Muhammad yang telah memberikan pencerahan juga ditambah-tambah tadi Ustaznya karena kepengurusan buka bersama di Mojolaba dan di mana. Dan nanti monggo kita ikuti acara sampai selesai agar lebih hikmat dan lebih barokah dari umur kita, dari dukungan kita kepada santri-santri kita dan juga kepada keluarga kita bersama. Hanya itu, marilah kalau ini sudah azan, mari kita tutup majelis ini dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayo saya 47. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ya.